Baik anak-anak, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Apa kabarnya? Puji Tuhan, Siti. Baik, luar biasa. Baik, Ibu. Oke. Syukur pada Tuhan semua kita masih dalam kondisi keadaan sehat selalu, masih ganteng-ganteng dan cantik anak-anak Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan doa dipimpin oleh Tessa. Baik, untuk Ibu Guru serta teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Bapak yang baik, pada pagi harinya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya berkatilah kami ya Tuhan. Semoga apapun yang diajarkan oleh guru kami dapat kami mengerti dan dapat menjadi bekal bagi masa depan kami. Untuk guru kami juga yang mengajarkannya kepada kami, berikanlah guru kami kesabaran dalam mengajar kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, serta pembelajaran kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Oke, baik. Terima kasih Tessa. Lanjut berikutnya untuk menyampaikan kata bijak, renungan seperti biasa. Silakan. Anas. Oke, Anas. Silakan Anas. Kata-kata motivasinya, cobalah untuk tidak menjadi seseorang yang sukses, tetapi menjadi seseorang yang bernilai, dari Albert Einstein. Oke, Anas, boleh ulangi sekali lagi sepertinya tadi disebut. Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tetapi menjadi seseorang yang bernilai, dari Albert Einstein. Boleh diulangi, Emi? Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tetapi menjadi orang yang bernilai, by Albert Einstein. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya kan, motivasi dari Albert Einstein yang mengingatkan kita pada hari ini. Baik. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita ingat kembali kesepakatan yang sudah pernah kita buat, ya. Hari ini kita mulai tepat waktu, kemudian berdoa sebelum belajar, saling memberi semangat, berbagi, kecuali pada saat ulangan, bersikap sopan dan santun hormat kepada guru dan teman, kemudian menyalakan kamera pada saat pembelajaran berlangsung, guru dan siswa bergembira di belajar, berpakaian rapi, kemudian waktu pengumpulan tugas tepat waktu. Saat cium, wajib senyum, salam sapa. Kemudian, jika ada yang ingin izin, tidak bisa mengikuti pembelajaran, dapat diberitahu kepada. Oke. Baik. Sebelumnya, nah, Ibu mau tahu nih, emoji kalian hari ini. Boleh buat di kolom chat. Yang mana emojinya hari ini? Sedih, senang, kemudian cinta kali. Ya, boleh buat di emoji.
Atau ada yang biasa aja? Atau tadi ada yang udah baru jengkel, kesal mungkin? Boleh dibuat di kolom chat. Oke, silakan. Silakan pilih emosi kalian hari ini. Oke, baik. Nah, sudah diisi ya emosinya. Satu hal, ya mau keadaan sedih, senang, jatuh cinta, ya kan, kesal. Nah, apapun itu, sebelum kita mulai pembelajaran tadi, kita sudah mengawalinya dengan doa. Yang pastinya tadi kita meminta untuk fokus ketika belajar nanti. Oke, baik. Untuk kembali mengasah supaya kamu bisa fokus kira-kira ini. Salah seorang boleh bacakan kira-kira. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Ayo, siapa yang mau coba? Emi, Bu. Resa, Bu. Emi, Bu. Oke, raise hand please. Jadi raise hand please. Raise hand please. Oke, Dira. Silakan. Perhatikan gambar berikut, sebutkan warnanya bukan tulisannya. Mulai. Hijau, merah, biru, hitam. Ke baris yang baris ke sampingnya berarti ya, bukan ke bawahnya, ke sampingnya. Ya, Bu. Nah. Ulangi, Bu. Iya. Hijau, merah, biru, hitam, warna emas atau orange, kuning, merah, biru, hitam, kuning, hijau, orange. Oke. Ada lagi? Tepuk tangan dong buat Dira. Ya, langsung fokus ya. Oke, tepuk tangan dong buat Dira. Oke, ada lagi yang mau coba? Boleh raise hand? Bisa, Bu. Oh, Maria Lady. Oke, Maria Lady. Silakan. Oke, Bu. Hijau, merah, biru, hitam, coklat, kuning, merah, biru, hitam, kuning, hijau, coklat. Benar sekali, tepuk tangan dong buat Maria. Fokus ya, berarti fokus. Baik. Nah, materi kita hari ini yang akan Ibu sampaikan, karena sudah semuanya ini ya mewakili tadi kondisi emosionalnya, kelihatan siapa yang senang, spesifik, kemudian fokus gitu ya. Kita masuk materi kita. Pada pertemuan kita kali ini, pembelajaran kita itu tentang penyajian data ya, dengan tujuannya diharapkan kalian serta Didi dapat menyajikan data dengan menggunakan berbagai diagram, tabel distribusi frekuensi, dan histogram, serta dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah terkait statistika. Baik, kira-kira tujuan pembelajaran jelas ya. Nah, ini apa sih statistika itu ya? Oke, ada yang mau bacakan statistika itu apa? Emi, Bu. Silakan. Siapa? Eli. Emi. Oke, Emi, silakan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data.
Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam seperti fisika, astronomi, dan biologi, ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis seperti ekonomi dan industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan. Misalnya, sensus penduduk merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal, seperti ditunjukkan pada diagram batang berikut. Ya, benar ya, ini tampilan diagram batang yang menyatakan jumlah penduduk Indonesia mulai 1945 sampai 2015 dengan sumber dari BPS, Badan Pusat Statistik ya. Jadi statistika itu ilmunya banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik itu dari IPA maupun IPS ya. Nah, kelihatan ya diagram batangnya ini pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin bagaimana ini? Semakin meningkat, Bu. Meningkat, Semakin meningkat ya. Iya, benar sekali ya. Semakin meningkat. Oke, berikutnya diagram. Oke, ini diagram apa ya? Ada yang tahu ini diagram apa? Diagram tabel dan garis. Iya, diagram garis. Ada berapa diagram garisnya nih? Ada apa? Ada dua. Dalam satu diagram ada dua diagram garis atau dua jenis. Nah, dari tabel ini atau dari diagram garis ini menunjukkan apa? Yang merah menunjukkan apa? Yang biru menunjukkan apa? Jenis barangnya, Bu. Ya, jenis barangnya ya. Untuk yang merah jenis barang yang bagaimana? Yang A, Bu. Yang barang B, Bu. Barang B, Bu. B, Bu. Yo, lihat jenis barang, ada tabelnya ya, jenis barang A dari Januari sampai Juni, berapa dia, sesuaikan dengan diagram garisnya ini. Yang merah itu jenis barang A atau B? Yang B. B, Bu. B, Bu. B, oke. Nah, oke, siapa yang mau menjelaskan tadi kenapa yang warna merah itu jenis barang A atau B dan warna biru yang mana? Silakan, boleh angkat tangan, raise hand. Ini yang raise hand. Oke, Rofita. Silakan, Rofita. Yang grafik merah itu jenis barang B karena di situ dia pertama Januari menunjukkan angka 10 sampai yang terakhir ke 60 bulan Juli. Kalau yang biru dia jenis barang A karena dia dimulai dari 25 Januari sampai pada 45 Juni. Oke ya, benar ya. Oke, kira-kira semuanya untuk diagram garis ada kesulitan untuk melihatnya? Tidak, Bu. Oke, tidak ya, jelas ya. Kita lanjut. Oke, ini diagram apa namanya? Diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Di sini kegiatan eskul, contohnya di SMA Merdeka lah ya. Kalau di SMA
kita kan banyak ekskulnya ya. Kita ambil di SMA Merdeka. SMA Merdeka ekskulnya 3. Ya, ada PMR, ada apa lagi tuh? Olahraga sama Paskibra. Paskibra. Ya. Ya, jumlah keseluruhan diagram lingkaran ini ada berapa persen? 100, Bu. Ya, 100%, 25 untuk Paskibra, 45 olahraga, dan 30 PMR. Nah, kalau ditanya jumlah siswanya berapa ini yang kelas 12 berat? Kalau dari diagram tersebut, dari tampilan diagram. Jumlah siswanya. Berapa jumlah siswanya? Dari mana 50? 200, Bu. Itu nggak 90 tambah 60. 60, Bu. Jadi 150. Oke, boleh lebih jelasnya salah seorang. Itu yang Paskibra ada 50 orang, PMR ada 60 orang, olahraga 90. Kalau dijumlahkan 9 tambah 60, 150 tambah 50, 200. Berarti 200. Nah, itu disajikan dalam diagram. Ya. Yang ini diagram apa? Seperti yang di awal tadi. Ya, diagram batang menunjukkan banyak siswa di suatu kota A dari tingkat SD sampai STM. Ya, jumlah siswanya pada tahun 2019. Tingkat dari diagram tersebut mana yang jumlah siswa terbanyak? Banyak siswanya yang paling banyak itu tingkat mana? SD. SD. Okay. SD. Ya benar ya, tingkatnya di SD paling banyak sampai sekitar berapa itu? Sekitar 1.500, Bu. 1.500. 1.500. Oke, udah berapa diagram tadi yang sudah kita tampilkan? Ada yang ingat? 3, Bu. Ada 3. 2, Bu. Garis sama lingkaran. Ya, batang sama lingkaran. Coba salah seorang. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran. Begitu, Bu. Oke, ya. Boleh satu orang. Mutiara boleh? Datanya itu dapat disajikan dengan 3 diagram tersebut. Ya. Nanti kalian ya membuat suatu data yang disajikan dengan boleh dengan diagram garis, boleh dengan diagram lingkaran, boleh dengan diagram batang. Nah, misalnya untuk saat ini kan lagi marak-maraknya untuk COVID ya kan. Nah, pasien yang sembuh misalnya boleh kalian ngambilnya dari Indonesia, boleh dari provinsinya, boleh kabupatennya, boleh. Ya, boleh terserah datanya itu bagaimana. Maksudnya data apa yang mau kalian ambil. Ya, boleh data yang kalian sajikan itu terserah, pokoknya terserah datanya yang kalian sajikan bentuknya seperti apa. Yang pasti tapi kalian menyajikannya dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Nak? Tidak. Kalau misalnya Bu, kita membuat data untuk Provinsi Sumatera Utara, berarti nanti yang dilihat itu per kabupaten-kabupaten gitu ya? Ya, kabupatennya boleh. Dan satu lagi, cantumkan sumber yang akurat itu kamu ambil dari mana datanya. Ya,
Kalau datanya itu misalnya yang kamu ambil. Kalau misalnya yang kamu survei sendiri, misalnya survei sendiri bisa juga ya kan, data berat badan siswa kelas 11 atau kelas 12, kita survei sendiri, berarti kalian tanya ya kan, data tinggi badannya, nah, boleh, terserah, itu juga boleh. Kalau data yang kalian survei sendiri juga boleh. Oke, sama boleh ya untuk membuat suatu diagram garis batangnya tersebut atau lingkarannya. Nah, ini satu lagi, ini ada data siswa kelas 11. Oke, sejenak kita. Oke, semua boleh stop dulu. Nanti akan kita lanjutkan. Stop dulu, semuanya stop. Boleh tutup matanya sebentar. Semua silakan tutup mata. Sudah tutup mata semuanya. Tutup mata. Silakan tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas pelan-pelan. Rilekskan diri. Tarik nafas, kemudian buang pelan-pelan. Boleh hitung dengan di dalam hati dengan jemarimu 1 sampai 6. Sambil tutup mata. Kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian jangan lupa buang nafas. Pelan-pelan. Kemudian tarik nafas pelan-pelan. Ingat kembali perlahan pelajaran diagram yang sudah kita bahas. Sambil mengingatnya, jangan lupa tarik nafas kembali, buang nafas pelan-pelan. Kemudian rilekskan diri sebelum kita melanjutkan pelajaran. Oke, buka mata pelan-pelan. Kita lihat lagi soal yang akan kita lakukan. Ya, kan sudah lelah kan? Oke. Nah ini kembali, ada berapa datanya? Ada 30 siswa ya. 30 siswa kelas 11, nilainya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, kita mau sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, data tertingginya di sini ada berapa? Lihat kembali. 88. Ya. 88. Oke, good. 88 data tertinggi. Kemudian data terkecil 30. 30. 30. Nah, 30. Sehingga diperoleh jangkauan itu 88 kurang 30 sama dengan 58. Nah, yang kedua, kita mau menentukan kelas interval. Kelas interval. Berapa kelas intervalnya? Nah, kelas intervalnya ini 1 tambah 3,3 log 30. Nah, ini kan sudah aturan ya.
berdasarkan aturan sarjan. Ya. Bu, kok bisa 1 tambah 3,3 log 30 gitu ya. Nah, log 30 ini apanya yang 30? Log 30 ini banyak datanya. Ya, banyak datanya 30 berarti 1 tambah 3,3 log 30 1,47. Nah, kita kalikan. Jadi dibulatkan menjadi 6. Nah, maka banyak kepala kelasnya. Oke. Yang 3, pan itu berkawan. Contohnya 58. Nanti kita peroleh. Ya, data terbesar kurang data terkecil. Dibagi 6 sama dengan 9,67. Kita genapkan menjadi 10. Nah, sehingga ya batas bawah kelas pertama diisi batas bawah kelas pertama datum terkecil. Ya. Data terkecil, kemudian batas atas kelas pertama berarti di sini 30 tambah B kurang 1. 30 P-nya panjang kelas 10 kurang 39. Nah, bagaimana kita sajikannya? (30 sampai 39). Ini 30 sampai 39 berarti panjang kelasnya ada 10. Banyak kelas. Ada 6, Bu. Ya. Berarti banyak kelasnya 1, MC, 2, 3, 4, 5. Nah, ini banyak kelas. Frekuensinya tadi dari 30 sampai 39 ada 2. Dari 40 sampai 49 ada 4. 50 sampai 59 ada 8. 60, 69, 10. 70 sampai 79 5, 80 sampai 89 1. Nah, jumlah frekuensinya tadi ada 30. Berarti dari data yang tadi, data yang belum disajikan dalam distribusi frekuensi, ini kan datanya ini namanya data tunggal ya. Data tunggal dia masih belum dikelompokkan. Nah, kita mengelompokkannya ini tadi langkah-langkahnya. Oke. Nah, bagaimana dengan histogramnya? Nah, histogram itu bagaimana? Nah, kita cari tadi tepi kelas. Kelas pertama berarti tepi bawahnya berapa? 29,5. Berarti dari mana datanya? Yo, ada yang tahu dari mana 29,5? Ada yang tahu dari mana 29,5? Nah, ini tadi berapa? 30 kan? Berarti 30 kurang 0,5. Maka diperolehlah tepi bawahnya itu 29,5. Nah, tepi atasnya berapa? Tepi atasnya, lihat, kita di batas atasnya berapa? 39. Berarti 39, 0,39.
Sudah? Sudah. Oke. Nah, begitu seterusnya. Nah, inilah dia di dalam histogramnya, kelihatan cara penyajian histogramnya. Dari tepi bawahnya itu tadi 29,5, kemudian 39,5, frekuensinya 2. Baru 39,5 sampai 49,5, frekuensinya 4. 49,5 sampai 59,5, frekuensinya 8. Terusnya berapa ini? 69,5 sampai 79,5, frekuensinya 5. Ya. 9,5 sampai 89,5, frekuensinya 1. Ya. Nah, untuk poligon bagaimana? Diambil dari mana dia? Nilainya untuk poligon. Nilai tengahnya. Ya, poligon seperti diagram garis ya kan, tapi dia bukan diagram garis ya. Dari mana dia ambil? Iya, dari nilai tengahnya. Nilai tengahnya. Nilai tengah siapa? Nilai tengah dari tepi kelasnya. Ya kan? Nah, nilai tengahnya 29,5 sampai 39,5, nilai tengahnya 34,5. Begitu juga untuk yang kelas kedua, 39,5 sampai 49,5, titik tengahnya 44,5. Kan? Oke, sampai histogram dan poligon tersebut ada pertanyaan? Berarti Bu, kalau misalnya mau mencari di tengah itu yang misalnya 29,5 itu ditambah 5 gitu. Ya. Terus yang Kalau 39,5 dikurang kalau 5. kalau untuk titik tengah, ya, untuk titik tengah ini berarti kan 29,5 ditambah 39,5 dibagi 2. Namanya titik tengah, ya kan? Sama dengan 34,5. Itu dia untuk titik tengah. Ada lagi? Ada, Bu. Silahkan, pilih siapa? Maria, Bu. Oke, Maria ya. Tadi kan 30 kurang 0,5. Terus 0,5 dari mana? Kita mau tadi mau ngapain? Mau mencari tepi bawah kelasnya, ya. Mencari tepi bawah kelasnya. Nah, ini sudah ketentuan yang berlaku untuk menentukan tepi bawah kelas itu dari nilainya. Nah, 30 kan nilai terendahnya tadi, dikurangi 0,5 untuk mencari tepi bawah. Kalau tepi atas ditambah dengan yang sama bilangannya 0,5. Ini suatu ketentuan. Sama itu tadi ya. Kenapa Bu harus 1 tambah 3,3? Karena berdasarkan aturan takdir. Ini pun seperti itu. Ya, ada lagi? Ada lagi kira-kira? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, nanti kalian boleh berdiskusi. Ibu akan mengirimkan lembar kegiatan atau lembar kerja. Kalian boleh diskusi bersama dengan teman kelompoknya. Ya. Nah, di akhir ini, sebelum kita mengakhirinya, Ibu boleh kirimkan di grup WhatsApp.
boleh di ya untuk kuis kita hari ini. Bu, nanti materinya boleh Bu kirim di grup WA Bu, biar dipelajari kembali. Oke, silakan dijawab dari diberikan waktu. Sudah dijawab, Kak? Kuisnya hari ini. Bu, nggak bisa, Bu, diklik. Oke, boleh stop dulu. Ya, jadi gitu. Oke, baik, Nak. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang penyajian data lewat diagram, kemudian dari membuat tabel distribusi dan menyajikan dalam program dan Polygon. Untuk tugas berikutnya nanti akan kirim lembar kegiatannya. Boleh kalian jawab, berdiskusi bersama dengan kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh ditanyakan, boleh di japri Bu, boleh lewat WhatsApp group, boleh. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk ekspresinya bagaimana, boleh dibuat di komentar chat. Bagaimana pengalaman belajar yang kamu dapatkan pada hari ini? Boleh di kolom chat bagaimana kamu mendapatkan pembelajaran ini. Sekian pertemuan kita. Selamat siang. Boy, masih di record? Belum. Oke, baik, Nak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti untuk tugasnya kerjakan di lembar kerja, kemudian berdiskusi dengan teman-temannya. Oke, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Ya, Kasih, Mbak Bu. untuk pembelajaran, ya, untuk pembelajaran hari ini, bagaimana ekspresi kalian? Boleh di komentar chat. Nah, terima kasih untuk kuis tadi. Boleh diisi, ya, yang
banyak juga yang isi ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Silakan. Daniel. Teman-teman dan ibu guru, mari kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga Engkau masih memberikan kami napas kehidupan ya Bapa. Bapa, pelajaran kami telah selesai. Kiranya apa yang materi telah diberikan oleh guru kami dapat kami cerna dan kami pelajari kembali di aktivitas kami sehari-hari ya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri jumpa kami Bapa. Kiranya Kau masih melindungi kami dalam kegiatan kami selanjutnya Yesus. Hanya doa nama melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, boleh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Ada ucapan.